Saya ulas juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal hatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah dan taufik Allah, mampu mencontoh, menteladani segala jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bicara tentang manajemen sarana prasarana. Nah, jadi kalau kita bicara sarana prasarana, bahwa sarana itu yang dimaksud adalah sarana pendidikan. Itu juga bagian daripada 8 standar ada, yaitu standar Sarpras ya. Apa yang dimaksud dengan sarana pendidikan? Ya, sarana pendidikan itu bisa diberikan satu pengertian, itu adalah peralatan, perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, terutama ya proses belajar mengajar. Apa saja itu? Yaitu diantaranya adalah bisa kita temukan ya gedung, ya, ruang belajar, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Yang kedua itu ada yang dimaksud dengan prasarana. Ya. Jadi prasarana itu fasilitas yang tidak langsung, secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Ya, misalnya di situ ada halaman, ada kebun, ya, taman sekolah, kemudian juga jalan menuju sekolah. Ya. Nah, tapi kalau memang hal itu dimanfaatkan secara langsung ya, untuk proses belajar mengajar, misalnya taman sekolah atau kebun ya, untuk pengajaran biologi ya, maka itu dia juga sebagai misalnya lapangan olahraga, maka itu juga menjadi sarana pendidikan. Jadi kalau dikatakan ada dua kata, sarana dan prasarana, ya, kalau sarana itu yang langsung, prasarana yang tidak langsung. Jadi sarana pendidikan ini ya segala hal yang digunakan secara langsung. Manajemen sarana prasarana pendidikan ini bertugas untuk mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi ya, pada proses pendidikan secara optimal, secara bermakna. Jadi kegiatan pengelolaan ini diantaranya
adalah perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi sampai kepada penghapusan dan penataan. Jadi berbeda dengan manajemen pada umumnya, di sarana itu ya ada inventarisasi bahkan sampai kepada penghapusan. Nah, manajemen Sarpras ini yang baik ini bisa harus dapat menciptakan sekolah yang bersih, sekolah yang rapi, indah. Nah, akhirnya akan menciptakan kondisi yang menyenangkan. Apakah itu bagi guru, ya, bagi siswa, kemudian bagi komponen-komponen yang lain di dalamnya, ya, termasuk ya pengelola daripada sekolah. Nah, di samping itu juga bahwa sarana ini diharapkan dengan tersedianya alat, fasilitas belajar yang memadai secara baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif, relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan untuk secara optimal. Yang tentunya ini tujuannya demi kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, apakah itu oleh guru maupun oleh murid. Apa tujuan sarana prasarana ini? Nah, beberapa hal bisa kita lingkupi bahwa tujuannya itu untuk mengupayakan pengadaan sarana prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah ataupun madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah sebagai upaya dalam hal pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu dengan tepat, dengan efisien, ya. Kemudian juga di dalamnya ada upaya dalam hal pemilihan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga ya keberadaan sarana dan prasarana itu akan selalu dalam keadaan siap pakai, dalam keadaan bisa digunakan pada saatnya. Dan tentu dalam hal ini tujuannya supaya bahwa sarana prasarana itu tidak tidak berguna, tapi terus berguna dan bermanfaat. Maka ya tentu tadi ya di dalam hal ini ada yang disebut dengan pemeliharaan. Kemudian kalau kira-kira memang bahwa sarana prasarana itu sudah tidak mungkin digunakan karena sudah usang, karena misalnya sudah tidak relevan lagi. Dulu itu misalnya ada sebelum ada Infokus itu ada OHP, ya. Bahkan sebelum ada OHP ya cukup dengan papan tulis. Dulu sebelumnya juga ya tentu orang-orang tua kita, mungkin kakek nenek kita itu dulu pakai batu tulis, gitu ya. Nah sekarang ya sudah berubah. Dari mulai dulu bagaimana mengetik itu pakai mesin tik, ya sekarang sudah pakai laptop, pakai komputer, sudah serba digital. Ini kan ada hal yang memang terbarukan, yang baru, ada hal yang memang harus dikesampingkan ataupun dihapus dalam hal penggunaan sarana prasarana itu. Kemudian ya dalam sarana itu juga perlu kita perhatikan ruang lingkupnya.
Ya, ruang lingkup daripada sarana prasarana itu, ya, yaitu adalah diantaranya mencakup semua fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk para siswa di sekolah. Nah, itu hal itu tentu tidak lain pengadaannya itu harus berbasis kepada standar minimum, ya, seperti ruang belajarnya, ruang laboratoriumnya, lapangan olahraganya, lalu juga bagaimana pengadaan teknologi yang menunjang pembelajaran siswa. Nah, kalau kita merujuk kepada undang-undang, ya, PP nomor 19 2005, dalam hal ini ya SNP, ya, Standar Nasional Pendidikan, maka kita bisa melihat misalnya di poin pertama bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi di situ ada perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Kemudian di samping itu ada bahan yang habis pakai. Jadi perlengkapan yang diperlukan dalam hal menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, kemudian berikutnya setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi di situ ada lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ya. Kemudian ruang pendidik yaitu guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ya, ruang unit produksi, ruang kantin, kemudian instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, ya, tempat bermain, tempat berrekreasi. Kemudian juga ada ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam. Ada laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan. Dinyatakan dalam daftar, ya. Jadi terinci dalam berisi minimal peralatan yang harus tersedia. Kemudian standar jumlah peralatan di atas dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan peserta didik. Jadi harus dipertimbangkan, ya, berapa kebutuhannya dan berapa banyak siswa yang membutuhkannya. Berikutnya ada standar buku perpustakaan. Ini dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Lalu ada standar teks buku pelajaran di perpustakaan. Nah, ini dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Lalu ada kelayakan isi, ya, bahasa, penyajian dan kegunaan buku teks pelajaran, yang itu tentu dinilai oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri. Lalu ada standar sumber belajar. Ini untuk tahap dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. Kesembilan, ada standar rasio luas ruang kelas, ya, dan luas bangunan per peserta didik yang dirumuskan oleh BSNP, ditetapkan dengan peraturan menteri. Standar kualitas bangunan ini maksimal
pada satuan pendidikan dasar dan menengah kelas B, sedangkan pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A. Nah, pada daerah rawan gempa bumi, ya, atas tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi standar bangunan tahan gempa. Kemudian ada standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Nah, kemudian ada pemeliharaan yang ke-13 itu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala, berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai yang ditetapkan oleh peraturan menteri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa suksesnya pembelajaran di sekolah itu didukung oleh adanya penggunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif, efisien. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu didaya gunakan, dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Jadi pengelolaan yang dimaksud itu agar dapat menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif, dengan efisien. Nah, karena itulah bahwa pengelolaan Sarpras ini menjadi satu kegiatan yang amat penting, ya, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya sebuah proses pembelajaran. Nah, kalau kita juga melihat kepada Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan baik itu formal maupun non formal, ya, itu harus menyediakan sarana dan prasarana yang keperluannya, yang semua memenuhi keperluan pendidikan. Ya, di mana di situ harus mempertimbangkan, di situ disebutkan yaitu untuk pertumbuhan, perkembangan daripada potensi fisik, potensi kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan daripada peserta didik. Sarana pendidikan ini sangat berkaitan erat dengan semua peralatan, semua perangkat, bahan, ya, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi sedangkan prasarana pendidikan itu berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung, ya, menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Apa saja? Ya di situ ada ruang perpustakaan, ya, kantor sekolah, UKS, ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal manajemen Sarpras ini, teman-teman sekalian, ya, karena manajemen sarana prasarana pendidikan ini bertugas mengatur, menjaga sarana prasarana agar memberikan kontribusi pada proses pendidikan, ya, dan juga agar dapat memberikan pada baik itu secara optimal maupun maksimalnya, ya. Jadi proses pendidikan secara optimal dan juga punya makna, ya. Maka di situ ada dari mulai perlu dipertimbangkan, tadi disampaikan, satu, pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Barangkali
Itu ya yang harus kita cermati. Dan nanti untuk tugas pada kali ini saya nanti akan ada buku ya tentang khusus manajemen sarana prasarana 10 bab oleh kalian, nanti dibagi oleh Kosma jadi resumenya ada resume buku ya. Jadi kalau di kelas ini ada 30 berarti ada 10 bab dibagi jadi satu bab itu untuk 3 orang tapi berbeda-beda ya. Jadi itu nanti di grup saya sampaikan. Demikian, in ahsan kalami paminallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.